Sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada, salam damai, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saya Lina Puspitaningsih, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Sahabat, pada edisi hari ini kita akan menikmati sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah ini diambil dari kitab Injil Matius, Markus, dan Yohanes dalam Alkitab Perjanjian Baru. Nah, seperti apa ceritanya? Bapak Pendeta Freddy Makitan akan membawakannya untuk kita. Judulnya, Maria Melakukan Yang Terbaik Bagi Yesus. Oke, kita ikuti ceritanya. Maria melakukan yang terbaik bagi Yesus. Saudaraku, inilah sebuah kisah tentang Yesus Kristus yang diurapi oleh seorang perempuan yang bernama Maria dalam suatu perjamuan. Perjamuan ini terjadi pada 2000 tahun yang lampau di sebuah desa yang bernama Betania. Kisah ini cukup singkat, dilaporkan dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat 6-13, Markus pasal 14 ayat 3-9, dan juga Yohanes pasal 12 ayat 1-11. Betania adalah sebuah desa kecil yang terletak sangat dekat dengan kota Yerusalem. Cuma sekitar 3,2 kilometer dari kota Yerusalem. Dibutuhkan sekitar 30 menit saja berjalan kaki. Desa yang mungil di lereng Bukit Zaitun ini cukup sepi dan tenang. Dan karena dekat dengan Yerusalem, maka sering menjadi tempat persinggahan dan penginapan Yesus dan murid-muridnya, juga rombongan dari Galilea. Yesus yang tinggal di provinsi Galilea di bagian utara Israel memang berulang kali datang ke Yudea atau secara khusus datang ke Yerusalem untuk urusan peribadahan agama Yahudi, secara khusus di Bait Allah yang sangat megah itu. Biasanya Yesus juga melakukan berbagai pelayanannya di wilayah provinsi bagian selatan Israel ini. Pada suatu waktu, ketika Yesus berada di Betania, diadakanlah suatu perjamuan makan di rumah Simon yang dikenal sebagai seorang kusta. Simon orang kusta itu memang telah disembuhkan oleh Yesus. Jadi perjamuan ini diadakan oleh Simon sendiri. Mungkin untuk menyatakan rasa syukurnya yang sangat mendalam kepada Allah dan terima kasih kepada Yesus yang telah menyembuhkan dia. Tidak cukup dijelaskan siapa saja dan berapa banyak orang yang diundang ke pesta perjamuan kecil dan terbatas itu. Tetapi yang pasti, Simon mengundang sahabat-sahabat Yesus lainnya, yakni Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus beberapa bulan sebelumnya, serta saudara-saudara perempuan Lazarus, yaitu Marta yang ikut melayani dalam perjamuan itu, dan Maria yang mungkin baru datang kemudian seorang diri. Dan tentu saja Yesus dan murid-muridnya merupakan tamu-tamu istimewa sebagai tamu khusus dalam perjamuan sederhana itu. Nah, ceritanya, ketika sedang duduk makan dalam perjamuan itu, datanglah seorang perempuan. Itulah perempuan yang bernama Maria, saudara dari Marta dan Lazarus. Maria inilah yang datang kepada Yesus dengan membawa sebuah buli-buli yang terbuat dari pualam atau marmer yang berisikan minyak wangi yang mahal harganya. Disebut minyak narwastu murni. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, minyak itu dicurahkannya ke atas kepala, juga di kaki Yesus. Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya.
Melihat apa yang dilakukan Maria, murid-murid Yesus menjadi agak kesal. Lalu mereka berkata-kata sama sendiri, "Untuk apa pemborosan yang dilakukan seperti ini?" Penulis Injil Yohanes menginformasikan bahwa pikiran dan perkataan ini bersumber dari Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus. Dia bendahara dalam kelompok 12 murid Yesus. Yudas ini memang dianggap serakah. Dia memang selalu saja berpikir tentang duit. Murid-murid itu juga berpendapat bahwa minyak wangi itu dapat dijual dengan harga yang cukup mahal. Bisa 300 dinar lebih. Ya, kalau dikonversi ke rupiah akan mencapai sekitar belasan juta rupiah. Padahal uang sebanyak itu kan dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Begitulah pikiran mereka. Itulah sebabnya mereka memarahi perempuan yang mengurapi Yesus itu. Tetapi Yesus mengetahui pikiran dan bisik-bisik mereka itu. Maka langsung saja Yesus berkata kepada mereka, katanya, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Biarkanlah saja dia melakukan itu. Maria ini telah melakukan apa yang terbaik, yang ingin dan dapat ia lakukan bagiku." Orang-orang miskin kan selalu ada di sekitar kalian, dan kalian tentu saja dapat menolong mereka kapan saja kalau kalian memang mau melakukannya. Tetapi aku ini tidak akan selalu bersama-sama kalian. Ketahuilah bahwa dengan mencurahkan minyak yang mahal itu ke tubuhku, Maria sesungguhnya membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan, apa yang dilakukan perempuan ini akan diingat. Nah, saudaraku, ada beberapa catatan pendek namun penting yang bisa kita peroleh dari kisah ini. Pertama, bahwa pengurapan atas Yesus dengan minyak narwastu yang mahal membawa pesan bahwa Yesus dimuliakan dalam kehidupan manusia oleh siapa saja yang mengasihi dan menghormati Yesus. Ini juga merupakan tanda rasa syukur yang dalam kepada Yesus yang penuh kasih dan kuasa untuk menyelamatkan siapa saja yang membutuhkannya. Semua orang tahu Lazarus, saudara dari Maria dan Marta, yang sangat mereka cintai, belum lama ini sudah mati, bahkan sudah 4 hari dikubur. Namun Lazarus telah dibangkitkan oleh Yesus. Maria ini juga selalu duduk di kaki Yesus untuk mendengar apa saja perkataan dan pengajaran Yesus demi hidupnya. Kedua, kita melihat Simon si kusta yang tidak memiliki harapan hidup karena penyakit kustanya dan harus hidup terisolasi ketat dari masyarakat dan selalu dalam kehinaan di mata masyarakat. Simon ini juga sudah disembuhkan oleh Yesus. Maka dengan segala keberadaan dan kemampuannya, ia mengadakan pesta perjamuan yang kecil dan terbatas tetapi istimewa untuk melayani Yesus. Ia mengadakan perjamuan itu di rumahnya yang sederhana, lalu ia mengundang Yesus dan murid-murid Yesus serta sahabat-sahabat Yesus. Ini menunjukkan suatu pernyataan rasa syukurnya kepada Yesus. Ya, apa yang dilakukan Simon ini amat sangat tinggi nilainya sebagai persembahan dan syukur kepada Yesus atau kepada Allah. Baik Maria maupun Simon telah melakukan apa yang terbaik bagi Yesus, yang adalah penolong dan penyelamat hidup mereka. Demikianlah tadi cerita yang tentunya sangat mengesankan bagi kita semua. Perjamuan istimewa Simon untuk Yesus sebagai persembahan dan tanda syukur kepada Allah. Dan pengurapan oleh Maria atas diri Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal
sebagai penghargaan atas segala pengorbanan Yesus. Ya, lalu apa yang akan Anda dan saya buat bagi Yesus? Masing-masing kita bisa menjawabnya sendiri di hadapan Tuhan Yesus. Baiklah, sebuah lagu rohani yang berjudul "Bapa, Ajarku Bersyukur" akan mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Disampaikan oleh Gloria Trio. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan saya Lina Puspitaningsih, mohon diri sampai jumpa lagi pada edisi berikutnya. Kata dan nada. Have a nice day.